Mazmur 77 ayat 12-14. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?
Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, mari kita satu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, bersama-sama kami boleh kembali bersekutu dalam persekutuan doa pagi. Biarlah kiranya Tuhan menyatukan hati kami, sekalipun kami terpisah oleh jarak dan juga oleh waktu. Biarlah kiranya pembacaan firman Tuhan boleh menguatkan kami, mengingatkan kami, sehingga hidup kami sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari surat Roma pasal 14 dimulai di ayat yang ke-13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita hari ini jangan menjadi batu sandungan. Siapa sih yang bisa jadi batu sandungan? Saudara-saudara, orang yang bisa jadi batu sandungan itu bukan orang yang tidak benar atau penjahat atau orang yang memang sudah terkenal, katakanlah ya hidupnya nggak benar. Orang menjadi batu sandungan ketika ia menjadi teladan dalam iman atau terkenal sebagai orang baik. Ya, jadi tidak ada orang menjadi batu sandungan kalau dia bukan sebelumnya orang yang terkenal baik dan menjadi teladan. Maka saudara-saudara, definisi menjadi batu sandungan bukan ketika ada orang melihat hidup kita lalu dia tersandung dalam arti berbuat salah. Tetapi menjadi batu sandungan adalah ketika orang salah memahami imannya. Saudara-saudara, maksudnya begini ya. Kalau misalnya ada orang yang terkenal saleh, hidupnya penuh dengan pelayanan, lalu katakanlah suatu saat kehidupan keluarganya berantakan. Dia tidak akan menjadi batu sandungan dalam arti orang lalu jadi ikut-ikutan, ya kalau orang yang hidup benar aja keluarganya berantakan, yuk kita semua juga ikut berantakan. Enggak begitu. Yang seringkali terjadi saudara-saudara, orang menjadi batu sandungan adalah karena sebelumnya ketika hidupnya tampak sempurna, dalam kesalehannya dia menjadi punya kesombongan spiritual. Maka ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sempurna, orang bukan mencibir dia pribadi, tetapi orang mencibir apa yang menjadi keyakinannya selama ini. Ya, tuh, percuma
percaya Tuhan, percuma pelayanan, hidupnya aja nggak benar. Jadi saudara-saudara, menjadi batu sandungan itu bukan soal ketika kita berbuat salah lalu kita jadi dibully, dimusuhi orang. Tetapi ketika kita berbuat salah dan membuat Tuhan kita atau keyakinan kita menjadi tercoreng. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu orang dapat menjadi batu sandungan ketika dalam kecintaannya kepada Tuhan, dalam kesungguhannya untuk hidup sebagai orang beriman, dia punya kesombongan rohani. Jadi orang itu kan manusia tidak ada yang sempurna. Ya, tetapi kalau misalnya selama dia hidup saleh, hidup benar, dia tidak sombong, dia tidak suka menghakimi orang lain yang hidupnya belum benar, maka katakanlah dia ketahuan tidak sempurna, orang juga tidak akan menjadi tersandung. Karena orang akan melihat, ya namanya juga manusia sedang bertumbuh di dalam iman. Tetapi kalau orang dalam kesalehannya, dalam imannya menjadi sombong secara spiritual, maka ketika dia terjatuh atau dia melakukan sesuatu yang salah, maka keyakinannya yang menjadi tercoreng. Nah, saudara-saudara, jadi digarisbawahi di sini menjadi batu sandungan terjadi ketika kita dalam kesalehan kita, dalam kecintaan kita kepada Tuhan, kita bersikap merendahkan orang yang imannya lebih lemah dan cenderung suka menghakimi. Nah, jadi menjadi batu sandungan itu once again bukan soal kita, tetapi ketika kita menghalangi orang lain menjadi enggan untuk datang mendekat pada Tuhan. Nah, konteks perikop Roma yang tadi kita baca adalah soal makan dan minum. Makan daging, rupanya sebagian orang Kristen, umat mula-mula, merasa haram atau najis makan daging yang dijual oleh orang yang kafir. Karena orang-orang yang berbeda keyakinan ini kan sembahyang dulu, ya, dagangan mereka itu didoain, dipersembahkan kepada dewa-dewa asing. Maka orang-orang Kristen mula-mula sebagian merasa kita ikutan menyembah berhala dong kalau kita makan daging yang dibeli dari mereka. Namun sebagian lagi, termasuk dalam hal ini Paulus juga setuju bahwa yang najis itu bukan pada makanan dan minuman, tetapi keyakinan orang bahwa sesuatu itu najis, maka sesuatu jadi najis. Nah, sebetulnya berbeda kematangan iman, berbeda pemahaman itu bukan hal yang salah. Tetapi yang terjadi, yang diingatkan oleh Paulus supaya umat jangan menjadi batu sandungan, mereka yang imannya lebih matang, mereka tidak memikirkan kegalauan dan kegelisahan saudara-saudara yang imannya belum sekuat mereka. Jadi mereka ya makan dan minum sehingga membuat orang lain bertanya-tanya. Nah, di sini Paulus mengatakan jangan menjadi batu sandungan dalam kematangan iman. Saudara-saudara, mungkin di sini mereka tidak bermaksud sombong secara pamer gitu ya. Lihat nih, saya makan daging, minum anggur, kamu takut ya? Bukan begitu. Tetapi yang terjadi adalah ketika mereka tidak memperhatikan sesamanya. Nah, maka di sini Paulus mengingatkan bahwa kerajaan sorga bukan soal makan dan minum. Tetapi apa yang terjadi sebagai akibat dari perilaku makan dan minum, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, maka kalau kita bicara makan dan minumnya ini bisa diganti dengan perilaku-perilaku yang lain, dengan keyakinan kita, pemahaman teologis kita tentang hal-hal yang mungkin saat ini kontroversial dan memecah belah. Jangan kita bersikap mengabaikan kegalauan orang lain. Kita belajar untuk mengerti, kita belajar untuk merangkul. Sehingga dengan teladan, dengan kasih kita mengabarkan apa yang menjadi kebenaran. Nggak salah kan orang Kristen itu untuk mengatakan, saya makan daging, saya minum anggur, saya nggak peduli siapa yang jual, karena bukan apa yang masuk yang menajiskan, tetapi apa yang keluar. Itu perkataan Tuhan Yesus. Tetapi kalau memang ada orang-orang yang tadinya dari agama Yahudi, buat mereka ini sangat berat untuk mengatakan semua daging itu halal.
Nah, bagaimana menolong teman-teman, saudara-saudara seiman yang imannya memang masih lemah untuk bisa pelan-pelan bertumbuh. Jangan malah membuat mereka jadi galau dan seperti kata Paulus, mereka jadi ikut-ikutan walaupun hatinya merasa ini sesuatu yang berdosa. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan kita mencari kesenangan diri sendiri dalam beriman. Bahkan dikatakan kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Yang kuat wajib menanggung yang lemah ini bisa berarti kuat secara finansial, kuat secara ekonomi, kuat secara pendidikan, tapi juga kuat secara iman. Kita yang kuat secara iman perlu membangun iman saudara-saudara kita. Jangan merasa itu bukan urusan saya. Karena Paulus mengatakan bahwa untuk saudaramu yang lemah imannya itu pun Kristus juga telah mati untuk dia. Oleh karena itu, mari kita berusaha memperhatikan bagaimana kita menghidupi keyakinan kita, bagaimana kita menghidupi kecintaan kita kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan mau terus-menerus belajar, mau mendengar, mau berbagi, sehingga orang tidak menjadi tersandung dan menjadi takut untuk mendekat pada Tuhan kita. Ya, sekali lagi bukan soal kita, tetapi jangan sampai kita membuat orang jadi ragu untuk mengikut Tuhan karena kita menghidupi keyakinan kita yang menjadi batu sandungan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami mau bersatu hati, membawa ke hadapan-Mu doa-doa kami bersama, baik sebagai gereja Tuhan maupun juga kami bersama sebagai umat manusia. Tuhan, secara khusus kami memohon agar kiranya Engkau menolong kami untuk berhadapan dengan pandemi COVID-19. Berikanlah kami hikmat, kemampuan untuk hidup disiplin, kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk tahu bagaimana harus menjalani hidup di masa new normal ini. Mampukan juga pemerintah kami dan segala instansi terkait, segala elemen masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan baik. Berikan mereka kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan masyarakat dengan tepat. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan bagi orang-orang yang bekerja di dunia kesehatan, para anggota tim medis di mana-mana tempat, baik yang menghadapi pandemi COVID-19 maupun yang melakukan tugasnya secara biasa, baik mereka yang di rumah sakit maupun juga yang di poliklinik, di puskesmas, di kota besar maupun di daerah terpencil. Dan secara khusus untuk poliklinik GKI Surya Utama, Tuhan, kami juga mau serahkan saudara-saudara kami yang melayani di sana. Setiap mereka ya Tuhan, para pekerja medis ini, kiranya Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat, berkati segala pekerjaan mereka sehingga melalui tangan-tangan mereka kesembuhan boleh terjadi. Dan untuk itu kami juga mau berdoa Tuhan untuk proses pengembangan vaksin corona. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang mengaruniakan kecerdasan, kemampuan kepada manusia, Engkau juga yang memberkati segala usaha dan daya upaya mereka, sehingga vaksin yang terbaik, yang tepat, yang baik juga bagi tubuh manusia bisa segera disempurnakan dan disebarluaskan. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk pergumulan kami menghadapi gelombang krisis ekonomi. Tolonglah agar bangsa kami terhindar dari resesi. Biarlah kiranya kami semua tetap bisa mendapat penghidupan. Biarlah kami semua tetap bisa saling mempedulikan. Kami berdoa baik untuk para pengusaha, pemerintah, baik untuk lembaga-lembaga dan termasuk gereja Tuhan, agar juga bisa terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Untuk itu kami juga berdoa agar kiranya umat-Mu boleh tetap setia memberikan persembahan melalui gereja, sehingga gereja boleh terus tetap berkarya dan bersaksi di tengah dunia. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, berobat jalan, baik yang karena COVID ataupun juga penyakit lainnya. Tuhan, kiranya Engkau bersama dengan mereka. Tuhan, karuniakanlah kesembuhan. Tuhan, berikanlah yang terbaik.
Doa-doa kami ini Tuhan tidak sempurna, tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang sempurna, Allah yang maha mendengar, yang maha mengerti, dan yang maha kuasa. Maka ke dalam tangan-Mu saja kami serahkan doa kami ini. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku.